Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra, SHI MSHA, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdul Yatama di program studi Ekonomi Pembangunan dan berfokus pada ekonomi Islam. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, Pengantar Bisnis, Hukum Bisnis, UMKM, dan Koperasi. Teknik yang saya gunakan dalam pembelajaran di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah, adalah menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi Ekonomi Pembangunan yang berbobot 3 SKS dan diambil pada semester 6. Mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang bagaimana terwujudnya lembaga keuangan dan perbankan syariah di dunia, Indonesia maupun Aceh khususnya. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenali lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah. Dengan pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga keuangan dan perbankan syariah, pemahaman tentang perkembangan perbankan syariah, keterampilan memberi dalil tentang akad-akad perbankan syariah, serta kesedaran akan isu-isu kontemporer dalam praktek lembaga keuangan dan perbankan syariah. Dengan harapan, mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah mampu memberikan landasan penting bagi mahasiswa untuk memahami dan berkontribusi dalam praktek lembaga keuangan dan perbankan syariah. Sumber referensi utama yang saya gunakan dalam aktivitas pembelajaran mata kuliah ini adalah buku yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang ditulis oleh Ardiansyah Putra dan Dewi Saraswati yang diterbitkan pada tahun 2020, dan juga buku yang berjudul Manajemen Bank Syariah karangan Ardianto dan Anang Firmansyah yang diterbitkan pada tahun 2019. Referensi yang lain yang saya gunakan yaitu jurnal nasional dan internasional yang terkait dengan mata kuliah untuk mendapatkan info-info terbaru. Perkuliahan akan dilaksanakan 16 kali tatap muka, yang mana pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester, pertemuan ke-15 akan dilakukan evaluasi pembelajaran, dan pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester. Berikut materi perkuliahan selama satu semester. Pertemuan pertama, kontrak perkuliahan dan pengenalan tentang ruang lingkup lembaga keuangan dan perbankan syariah. Pertemuan kedua, tentang sejarah, fungsi dan peranan lembaga keuangan di Indonesia. Pertemuan ketiga, lembaga keuangan di Aceh. Pertemuan keempat, konsep perbankan secara umum. Pertemuan kelima, perbankan dunia dan Indonesia. Pertemuan keenam, bank syariah. Pertemuan ketujuh, perbankan syariah di Aceh. Dan pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Dan dilanjutkan dengan pertemuan 9, ruang lingkup perbankan syariah. Pertemuan ke-10, sejarah dan peran DPS, Dewan Pengawas Syariah. Pertemuan ke-11, metodologi ekonomi Islam dalam perbankan syariah. Pertemuan ke-12, makasih syariah dalam perbankan syariah. Pertemuan ke-13, sistem bank konvensional dengan bank syariah. Pertemuan ke-14, akad-akad dalam bank syariah. Pertemuan ke-15, evaluasi pembelajaran. Dan pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan dilakukan pemaparan tugas kelompok oleh mahasiswa yang telah diberikan sebelumnya, dan dilanjutkan dengan menjelaskan dengan lebih detail tentang materi sekitar 20 hingga 40 menit. Setelah selesai pemaparan, akan dilakukan sesi tanya jawab terhadap isi materi yang telah dibahas. Hal ini untuk memberikan mahasiswa peluang dan ruang agar lebih aktif dalam melakukan diskusi bersama. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan beberapa komponen yang terdiri dari tugas kelompok dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, nilai keaktifan dalam diskusi dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan perkuliahan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah. Selamat menyaksikan. Khairul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Oke, seperti kesepakatan kita pada awal, hari ini yang tampil kelompok yang dimana bank syariah versus bank konvensional yang akan dipaparkan oleh Farada. Oke, Farada disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi tentang bank syariah versus bank konvensional. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farada Antas, dan di sini ada rekan saya bernama Muhammad Fadli Surya dan satu lagi Ahmad Maulidi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai bank syariah dan versus bank konvensional. Nah, di sini ada sedikit perjalanan sejarah perkembangan daripada bank syariah dan bank konvensional. Nah, dari bank syariah sendiri, ini perbankan syariah ini sudah dimulai pada tahun 1975, dari mana di Dubai Islamic Bank. Sedangkan di Indonesia, bank syariah ini didirikan sejak tahun 1992. Yang mana dinamakan dengan Bank Muamalat Indonesia. Nah, pada masa itu bank syariah ini masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, di sini ada sejarah perkembangan daripada bank konvensional. Kalau dari bank konvensional ini sudah dimulai dari zaman Babilonia, selanjutnya ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Sementara mengenai sejarah perbankan di Indonesia itu tidak terlepas daripada zaman Hindia Belanda. Berarti bank ini sudah mulai di Indonesia ini sejak zaman Hindia Belanda. Nah, di sini ada pengertian daripada bank syariah dan bank konvensional. Dari bank syariah, dia beroperasi tidak mengandalkan pada bunga. Jadi bank syariah ini juga kita dapat kita artikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional ataupun produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi prinsipnya lebih ke hukum Islam ataupun syariah. Sedangkan bank konvensional ini dari kata konvensional ini berasal daripada kata convention, yang mana artinya pertemuan dalam bank konvensional, yang berarti operasional perbankan yang disepakati dalam sebuah konversi. Jadi bank konvensional ini dapat kita artikan yaitu sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, kalau bank konvensional ini dia dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, di sini ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sebelum kita bahas tentang perbedaan, ada juga persamaan dari bank syariah dan bank konvensional, yaitu dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan pembiayaan dan lainnya. Itu merupakan persamaan daripada bank konvensional dan bank syariah. Selain itu ada beberapa perbedaan antara kedua bank ini, yaitu menyangkut dari aspek legal, struktur organisasi, usaha yang biayai, dan lingkungan kerja. Di sini juga ada perbedaan sistem antara bank syariah dan bank konvensional. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan modalnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan cara bagi hasil. Jadi dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya sebagai modal usaha dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan pada bank konvensional operasionalnya lebih mengutamakan profit oriented. Jadi tidak ada sistem penyertaan modal, namun sistem meminjam atau memberikan kredit dengan penetapan bunga ataupun dia termasuk ke dalam riba. Nah, di sini ada prinsip-prinsip perbankan dalam syariah. Yang pertama ada prinsip titipan ataupun simpanan disebut dengan al-wadi'ah. Ada prinsip bagi hasil atau profit sharing. Ada prinsip sewa disebut dengan al-hijarah. Ada prinsip jasa, fiduciary service. Ada prinsip jabali yaitu al-hijarah. Ini merupakan termasuk juga ke dalam produk-produk dalam perbankan syariah. Nah, di sini ada beberapa perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, dari bank syariah, dia melakukan investasi kegiatan perbankan
Jadi yang halal dalam hukum Islam itu yang dikerjakan. Sedangkan dari bank konvensional investasinya yang halal, baik yang halal maupun yang haram. Jadi dia tidak memilih. Selanjutnya ada di bank syariah ini berdasarkan prinsip bagi hasil atau jual beli atau sewa. Sedangkan di bank konvensional ini memakai perangkat bunga dan sistem riba. Nah, perbandingan selanjutnya kalau dalam bank syariah berorientasi pada keuntungan ataupun profit oriented dan falah, yaitu kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Berarti tidak dalam sistem bisnis saja, tapi ada dalam sosial ataupun kemanusiaan. Sedangkan dari bank konvensional, profit dia cuma profit oriented, yaitu berorientasi pada motif keuntungan. Jadi dia tidak melihat dari kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Dia cuma mendapatkan keuntungan. Perbandingan yang terakhir ada hubungan, kalau dari bank syariah ada hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Berarti hubungan antara nasabah dan pihak lain itu dalam bentuk kerjasama. Sedangkan dari bank konvensional, hubungan dengan nasabah ini berbentuk pinjaman, peminjam dan meminjamkan ataupun disebut dengan debitur dan kreditur. Ini perbandingan dari bank syariah dan bank konvensional. Baik, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini terdapat pada prinsip pelaksanaannya, yaitu bank konvensional umumnya didasarkan pada peraturan ataupun kesepakatan bersama. Jadi sebaliknya bank syariah ini yaitu bank yang menganut prinsip syariah ataupun prinsip Islam. Jadi sekarang ini masih banyak masyarakat yang lebih menggunakan ataupun memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Ini dikatakan salah satunya yaitu dari produk dan layanannya. Jadi bank konvensional ini menawarkan lebih banyak produk dan layanan dibandingkan dengan bank syariah sendiri. Hal ini membuat nasabah memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Jadi sedangkan di bank konvensional ini cuma menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari kelompok kami. Bagi kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofa. Saya ingin bertanya sedikit pada kelompok peminat. Apa saja kerugian yang terjadi pada bank konvensional maupun bank syariah apabila terjadinya kredit macet? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Rofa. Saya akan mencoba menjawab apa saja kerugian yang dialami oleh perbankan syariah maupun konvensional apabila terjadi kredit macet. Ini ada beberapa kerugian. Yang pertama ada dari resiko kegagalan ataupun default risk. Jadi dari bank syariah ini dari konsep operasionalnya, bank syariah ini menggunakan pembagian untung dan rugi. Jadi profit loss sharing untuk menghindari penggunaan suku bunga hasil dari pengukuran yang menunjukkan resiko gagal bayar yang lebih rendah. Sedangkan dari bank konvensional ini yaitu resikonya spekulasi dan pasar keuangan global yang dapat menyebabkan resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Itu kerugian yang pertama dari resiko kegagalan. Yang kedua dari denda dan bunga. Kalau dari bank syariah ini dia itu tidak memperlakukan denda. Kalau terjadi kredit macet dia tidak ada denda karena itu merupakan riba. Sedangkan dari bank konvensional ini dia ini ada denda atas keterlambatan pembayaran, yang mana dia menggunakan sistem bunga untuk memperoleh keuntungannya. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau ada tutup, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang bank syariah dan bank konvensional. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bank syariah dan bank konvensional. Oke, setiap ini kita tinggal di masyarakat kita ada apa? Hukum yang mengatur kita antara satu sama lain. Begitu juga sumber utama bank syariah. Apa sumber utama bank syariah? Apa dasarnya? Oke, dasarnya Al-Quran dan hadis. Oke, dasar hukum Islam ada Al-Quran,
Ada hadis, ijma' dan qiyas. Al-Quran itu apa? Ayat Kalam pertama Allah. Allah. Bukan Muhammad. Oke, kalau hadis Hadis itu Perbuatan ataupun percakapan yang mengikut dengan Rasulullah. oke, ijma' Ijma itu pendapat para ulama atau disepakatan para ulama tentang sesuatu hukum. Oke. Kalau qiyas ya sama juga ada Pak. Cuma perbedaannya kalau ijma itu lebih kepada istilah yang membuat hukum. Oke, baik. Oke, kita contohkan dalam Al-Quran ini tentang riba. Oke. Contoh paling utama adalah bank konvensional dan bank syariah adalah Riba. kalau kita bilang bank konvensional menggunakan riba dan bank syariah tidak menggunakan riba. Bank konvensional menggunakan bunga, bank syariah menggunakan bagi. Oke, pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 membacakan sebab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Oke, cuma ada suara bacakan artinya. Yang artinya orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sembarangan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 270. Ayat ini jelas dan tegas mengatakan bahwa riba itu haram, tidak bisa dilakukan. Apa itu riba? Apa maksud riba? Menerima kelebihan di atas modal. Ataupun tambahan. Jelas ya, dalam Al-Quran, dalam hadis dan kesepakatan ulama riba itu haram. Namun dalam pembahagiannya nanti ada yang bilang fiat money itu tidak bisa diharamkan. Karena dalam hadis menyebut ada 7 yang diharamkan, yaitu emas, perak, gandum, kurma, anggur kering, dan syair. Cuma 7 benda yang diharamkan waktu hadis itu dikeluarkan. Karena waktu itu belum ada lagi fiat money. Fiat money itu kan ini. Yang kita pakai sekarang. Sama tahu kita pakai sekarang dulu kan dia pakai emas, pakai perak. Tapi kesepakatan perbalaan ide-ide itu kita usah bincang. Kita usah ngomong sini. Oke? Yang penting riba itu adalah haram. Oke, dalam Islam ada iman, amal dan ihsan ataupun akidah, ibadah dan akhlak. Oke, kalian harus tahu dalam muamalah semuanya dibolehkan kecuali ada ayat yang melarang. Oke, kalau ibadah dilakukan apabila ada ayat yang menyuruh. Bisa ngerti dari itu? Ingat, muamalah kalau ada ayat melarang itu baru tidak boleh dilakukan. Kalau ibadah ada ayat yang menyuruh baru kita lakukan. Oke, akidah yang kuat akan menghasilkan ibadah yang benar. Ibadah yang benar akan menghasilkan akhlak yang mulia. Contohnya, contoh satu pohon, akar itu akidah, batang cabang itu ibadah, dan akhlak itu buah. Oke, contoh dari sebuah pohon. Sejarah perkembangan bank syariah. Bank syariah pertama kali dikenali ataupun lahir di Dubai, yaitu Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 dan di Indonesia pada tahun 1992. Agak terlambat dari negara jiran Malaysia dulu. Oke. Dan di Aceh kita baru ada bank syariah yaitu Bank Aceh 2015. Oke, pada sekarang ini kenapa hanya di Aceh aja yang tidak ada bank konvensional? Ada kita semua betul kan? Kenapa? Kenapa? Ketua utama kanun NKS.
lembaga keuangan syariah. Kali ini mewajibkan apapun lembaga-lembaga yang ada di Aceh harus syariah, harus Islam. Oke, kalau bank konvensional, usaha perbankan mulai dari Babilonia ke zaman Yunani dan Romawi. Kalau Indonesia daripada punya Belanda dan di perkembangan daerah Sengau Aceh ini baru Aceh juga nih, cuma belum disyariahkan. Baru tahun 2015 disyariahkan. Oke? Oke, bank syariah ini kayak tadi yang Farul bilang, bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan konvensional dan produknya dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dia sama guys, sistemnya sama kayak bank konvensional, cuma difilter. Ngerti nggak? Sistemnya sama, cuma difilter, disyariahkan, dimasukkan nilai Islam. Tidak bisa kita, oke, kalau di konvensional bisa mendanakan produk haram atau mendanakan miras. Tapi kalau di bank syariah tidak ada pendanaan terhadap yang haram. Oke, saya ketiga, oke, kalau bank konvensional juga pada usaha yang ingin mendana dan masyarakat dalam simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka memberikan kredit banyak. Seperti pada bilang, oke. Konsep sistem perbankan syariah. Apa yang membedakan sistem perbankan syariah dengan konvensional? Pertama, akad. Pertama, akad. Oke, dalam perbankan syariah ada akad namanya wadihah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, ada apa, ada hawalah, ada kafalah, ada wakalah, ada apa. Ya, ini kita akan berbahas di pertemuan selanjutnya, insyaAllah. Ya, kalian ada nggak kami? Bank dapat dana dari akad wadihah dan akad mudharabah. Kalau di konvensional itu zero, deposito atau tabungan. Kan tapi tetap dengan nilai syariah. Tapi dan memberikan dana ataupun kredit di bank konvensional kena kredit ataupun di bank pengguna itu guna bagi asing mudharabah atau musyarakah, jual beli mudharabah salam istisna ijarah dan jasa, hawalah, kafalah dan wakalah. Oke, kalau bank konvensional ini caranya. Adanya bunga kredit sama juga dari itu, deposito ada zero, ya kan? Sama kayak biasanya tadi, cuma masalahnya telah difilter. Oke? Ada tanya di sini? Oke, sistemnya sama kayak di dalam pada juga, pemilik dana memberikan uang dengan motif untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil bukan bunga. Kalau itu bank konvensional ada bunganya. Kalau dana saya seluruhkan pada yang dibutuhkan modal usaha dengan perjanjian akad yang telah disepakati pembagian keuntungan dan kerugian. Oke, di bank syariah adanya Dewan Pengawas Syariah. Oke, mari kita lihat perbedaan akad dalam bank. Kalau dalam syariah dengan dalam bank syariah kalian mau beli ini membeli rumah dengan harga 100 juta. Dia bank syariah ya? Contohnya BSI. Oke, caranya BSI akan membeli rumahnya akad antara apa? Oke, BSI akan membeli rumah seharga 100 juta menggunakan akad apa tadi? Beli Akad murah. Oke, BSI akan menggunakan akad murabahan dengan pembeli akad murabahan. Oke, harga rumah ini 100 juta dan akan ditentukan margin. Margin seharga contohlah 20 juta. Jadi rumahnya jadi 120 juta. Ini grafik. Bermakna selama berapa tahun, contoh 10 tahun kalian akan bayar 120 juta. Itu kalau di bank syariah. Ada penambahan 20 juta ini sebagai kos nanti nilai turun mata uang macam-macam lah alasannya. Cuma penambahannya jelas 120 juta penambahan. Oke, kalau di kompen sama minta di rumah 100 juta. Pakai apa kalau di kompen? Kalau ini kan akan murabahah, kalau ini kredit atau leasing. Betul. Oke. Rumah 100 juta. Gimana penetapannya? Kalau ini dari margin. Kalau di konvensional bunga. Gimana cara penetapan bunga?
bunga ini dia bisa ditetapkan cuma biasanya 2 sampai 5 tahun. Oke, contoh emas 1 juta. Oke, berapa persen? 5% lah. 5% untuk margin. Dah, nanti rumah ini mungkin sampai 10 tahun. Mungkin kalau kita lunasi mungkin jadi 110 juta. Atau mungkin bisa sampai 200 juta. Kenapa? Tergantung lamanya Pak. Karena di bank konvensional dia tidak bisa menetapkan keuntungan ataupun marginnya 20 juta. Kalau di bank syariah sudah fix. Selama 10 tahun sudah fix, 10 tahun 20 juta untungnya. Kalau di bank konvensional dia tidak ada fix. Tidak tetap. Mungkin dia bisa tetap 2 atau 5 tahun ya. Lebih dari 5 tahun itu udah bisa naik, bisa turun. Itu masalahnya. Oke, itu perbedaan dasarnya. Floating rate namanya. Baik, ada pertanyaan? Ada Pak. Bagus. Ini kayaknya sama juga kayak para kita tadi. Oke, hal-hal yang dihindari perbankan syariah. Pertama, riba jelas diharamkan oleh Allah. Contohnya melakukan belah hutang. Kedua, boror, ketidakpastian seperti membeli anak sapi yang masih dalam kandungan. Kita nggak tahu dia anak sapi itu berjantinanya, kan? Oke, apakah anak sapi itu sehat ataupun tidak? Kita tahu itu jual beli boror namanya. Oke, riswah atau rasuah, sogok menyogok. Contohnya dulu terima kerja karena membayar sejumlah uang. Oke, rasuah. Atau sogok menyogok atau korupsi. Oke, yang ketiga maisir. Yang keempat maisir, perjudian. Contohnya main? Oke, jelas kan? Yang seterusnya iktikar, yaitu monopoli, menguasai pasar dan bisa mengatur harga secara sepihak. Seterusnya validasi permintaan palsu. Contoh menyuruh teman menguji produk sendiri supaya ramai. Ngerti kan? Oke, yang terakhir taltis, menginginkan harga barang. Contoh membuat kwitansi lain dengan harga berbeda. Bisa ngerti semua ini? Ada yang tidak ngerti? Di baik ini ada sih Pak. Apa yang tidak ngertinya? Maksudnya tentang menyuruh teman menguji. Oke, Fardal ada buat skincare. Contoh, Fardal buat skincare. Produk Fardal sebuah skincare. Oke, skincare Fardal ini tidak berlaku. Bagus kerja, tidak kerja, tidak berlaku. Jadi disuruhlah Uul yang review, tapi reviewnya harus baik. Udah itu kan, review tentang Fardal, tapi reviewnya harus baik. Harus bagus. Tidak jujur lah, tidak murni dari Uul. Fardal bilang harus bagus. Oke, ngerti? Nah, itu jalannya. Bila sampai sini pembahasan tentang bank syariah dan bank konvensional.